Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada saya sehingga saya dapat memaparkan materi saya dalam video ini. Adapun materi yang saya bawakan pada kesempatan kali ini yaitu mari belajar surah Al-Lahab pada mata kuliah Al-Quran dan Hadis. Perkenalkan, nama saya Nurun Somon, Prodi PGMIC semester 5. Oke, kita lanjut di materi. Adapun peta konsep yang akan saya bawakan dalam materi ini yaitu yang pertama pengertian Quran surah Al-Lahab, yang kedua kisah Abu Lahab, yang ketiga isi kandungan Quran surah Al-Lahab, yang keempat mufradat Quran surah Al-Lahab, yang kelima yaitu bacaan Quran surah Al-Lahab dan artinya. Oke, kita lanjut di poin pertama yaitu pengertian Quran surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab adalah surah ke-111 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 5 ayat dan merupakan surah Makkiyah. Dinamakan surah Al-Lahab karena surah ini membicarakan Abu Lahab yang suka menyakiti Rasulullah SAW dan balasan baginya berupa neraka yang apinya bergejolak atau Al-Lahab. Kata Al-Lahab yang merupakan azab bagi Abu Lahab disebutkan di ayat ketiga. Oke, kita lanjut di materi kedua yaitu kisah Abu Lahab. Nama asli Abu Lahab adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Dia termasuk salah satu seorang paman Nabi Muhammad SAW dan lebih dikenal dengan nama Abu Lahab, dan jarang sekali orang mengenal nama aslinya. Abdul Uzza mempunyai arti penyembuh atau Uzza, sebuah berhala yang ada pada waktu itu, termasuk orang yang musyrik karena menyembah berhala. Ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada masyarakat Mekah di Bukit Syafa, beliau menyerukan agar masyarakat Mekah tidak lagi menyembah berhala. Sebagian masyarakat Mekah ada yang langsung beriman dan ada juga yang menolak ajaran Nabi Muhammad SAW. Di antara orang yang paling keras menentang ajakan Nabi Muhammad SAW adalah Abu Lahab. Abu Lahab menghina dan mencela Nabi SAW. Abu Lahab berkata, "Wahai Muhammad, hanya untuk mendengar pidato itukah kami dipanggil kemari? Adakah engkau Muhammad?" Setelah itu Allah Subhanahu wa taala kemudian menurut wahyu yang berisi kutukan Allah kepada Abu Lahab dan istrinya. Firman Allah tersebut terdapat dalam surah Al-Lahab ayat 1-5. Di dalam surah tersebut nyatakan bahwa Abu Lahab dan istrinya akan masuk neraka. Sebelum Muhammad jadi nabi, ia begitu sayang terhadap Muhammad. Tetapi setelah Muhammad jadi nabi, ia selalu menentang Rasulullah SAW. Kisah Abu Lahab tercantum dalam Al-Quran, surah Al-Lahab surah ke-111 ayat 1-5. Dalam surah Al-Lahab ini menceritakan bahwa Abu Lahab dan istrinya menentang Rasulullah SAW. Keduanya akan rela dan masuk neraka. Istri Abu Lahab juga mengikuti jejak Abu Lahab, yaitu menghalang-halangi Islam dan menyebarkan duri-duri di tempat yang akan dilalui Rasulullah SAW. Di antara bentuk perilaku tercela Abu Lahab terhadap Nabi yaitu terbagi atas 3 perilaku. Yang pertama, mencela atau mencemooh Nabi. Yang kedua, mempengaruhi pemuka kaum Quraisy. Yang ketiga, mendatangkan ahli sihir. Oke, kita lanjut di poin ketiga yaitu isi kandungan Quran surah Al-Lahab.
Isi kandungan Quran Surah Al-Lahab itu terbagi atas beberapa poin. Yang pertama, Surah Al-Lahab adalah surah yang ke-111, terdiri dari 5 ayat dan termasuk surah Makkiyah. Nama Al-Lahab diambil dari ayat ketiga yang berarti gejolak api. Surah Al-Lahab turun sesudah surah An-Nasr. Yang kedua yaitu Abu Lahab memusuhi Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad SAW menerima perintah untuk mendakwakan agama Islam. Yang ketiga, meskipun dimusuhi dan dihalangi dengan berbagai cara, namun Nabi Muhammad tetap melanjutkan dakwah Islam. Yang keempat yaitu surah Al-Lahab memberikan ancaman kepada Abu Lahab dan istrinya karena menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Meskipun harta benda Abu Lahab sangat banyak, tetapi semua itu tidak akan dapat menyelamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, poin yang keempat yaitu mufradat Quran surah Al-Lahab. Yang pertama yaitu tabat, yang artinya binasalah. Yang kedua yaitu yada, kedua tangan. Yang ketiga yaitu Abi Lahab, yang artinya Abu Lahab. Yang keempat yaitu watab, dan benar-benar binasa dia. Ma'agna, yang artinya tidaklah berguna. Anhu, baginya. Maluhu, hartanya. Wama, dan apa yang kasab, dia usahakan. Saya kelak dia akan masuk. Zatalahab, yang artinya yang bergejolak. Wamra'atuhu, yang artinya dan begitu pula istrinya. Fijidiha, di lehernya. Habdu, ada tali. Mim masad, dari sabut yang dipintal. Oke, kita lanjut di poin yang kelima yaitu bacaan surah Al-Lahab dan artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan dimasukkan ke dalam api yang bergejolak atau neraka yang keempat. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar menyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Mungkin itu saja materi yang bisa saya paparkan dalam kesempatan kali ini, dalam video ini. Adapun ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.